Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa salatan amma ba'du. Anak-anakku semua kelas 11 agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan juga kesehatan sehingga kita masih dapat terus untuk dapat menggali hikmah, menggali ilmu dengan penuh semangat. Dan tentunya mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dan manfaat daripada ilmu yang telah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anakku semuanya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menampilkan atau menjelaskan melalui video ini terkait dengan pembahasan kita minggu lalu. Kita akan masih melanjutkan tentang pembahasan al-qawaidul fiqhiyah atau kaidah-kaidah fikih. Sebelum kita melanjutkan, saya akan mengingatkan kepada kalian semua tentang apa itu kaidah-kaidah fikih. Maka dari segi pengertian, kata kaidah fikhiyah itu terdiri dari dua kata, yakni qaidah dan fikhiyah. Qaidah itu kata mufrad yang merupakan bentuk jamak daripada qawaid. Secara bahasa itu artinya dasar atau asas. Dan kata fikhiyah berasal dari kata fikih yang berarti faham. Sehingga secara istilah, kaidah fikhiyah itu berarti kumpulan hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf atau orang-orang yang telah dibebani hukum yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang terperinci. Sehingga qawaidul fikhiyah ini anak-anak erat kaitannya dengan perkataan para ulama. Yang mana perkataan ulama ini merujuk kepada Al-Quran dan hadis dalam rangka apa? Untuk istinbat dalil, untuk mengeluarkan istinbat hukum, mengeluarkan hukum-hukum Islam berdasarkan yang telah Allah tentukan dalam Quran maupun dari sabda Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Lalu kemudian di antara kaidah-kaidah pokok itu ada 5 kaidah pokok yang digunakan oleh para alim ulama kita. Di antaranya yang pertama al-umuru bi maqasidiha. Nanti kita fokus di sini yang pertama tentang pembahasan bab yang pertama yaitu al-umuru bi maqasidiha. Artinya apa? Segala sesuatu bergantung kepada niatnya. Sebagaimana pertemuannya sebelumnya kalian sudah berusaha bercerita berkaitan dengan niat itu ya. Nah, nanti di bab kedua ada kaidah tentang al-yaqinu la yuzalu bisyak. Insyaallah ini minggu depan kita bahas gitu. Artinya yakin itu, keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang ketiga al-masyaqqatu tajribu taysir. Al-masyaqqatu tajribu taysir. Keberatan itu bisa membawa kepada kemudahan. Nanti kita bahas juga ad-dararu yuzal. Ini yang keempat, mudarat itu dapat dihapus. Dan yang kelima al-adah muhakkamah. Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum selama adat itu tidak menyalahi aturan syariat agama kita. Baik, kita fokus ke sini. Al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu bergantung kepada niat. Bahwasanya kaidah ini perkataan ulama yang mana diambil dari hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Man kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha wa imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Itu hadis pertama di hadis Arba'in Nawawi. Itu yang cukup panjang tentang niat. Sungguhnya innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan kita bergantung kepada niat-niat kita. Kalau niat kita baik, maka insya Allah akan dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah ini berkaitan dengan hadis tersebut, gitu ya. Baik, ini kita fokus kita kepada yang pertama ini al-umuru bi maqasidiha. Oke. Kita langsung menginjak kepada penjelasan ini. Sebelumnya, mohon maaf. Jadi anak-anak berkenaan dengan niat itu pasti kita akan bertanya, ya, di manakah tempat niat itu? Kita seringkali belajar ilmu fikih ya dengan kitab-kitab yang sudah kalian pelajari di pondok maupun pengajian-pengajian begitu. Nah, maka di sini tempat niat itu bahwasannya
di mana? Apakah di ucapan ataukah di hati kita? Jawabannya adalah tempat niat itu bukan pada ucapan. Kan tapi tempat niat itu hakikatnya adalah di dalam hati kita. Nah, sehingga seandainya nanti apabila ada perbedaan antara ucapan dengan hati, maka yang diperhitungkan adalah bahasa hati kita. Namun demikian, ya, para alim ulama terutama mazhab Imam Syafi'i ya mensyaratkan kepada kita ketika kita mengucapkan niat itu, maka sekalipun niat itu hakikatnya dalam hati, yang Allah lihat adalah hati kita, maka niat itu dengan hati tapi juga harus dibarengi dengan ucapan. Kenapa? Karena sulit untuk menggerakkan hati tanpa kita mengucapkan. Makanya ini disebut dengan at-talaffuz bin niat. Seperti kita contoh, kita sholat pakai usolli fardhu dhuhri arba rakaat mustaqbil qiblati ada ma'mulillahi ta'ala. Itu adalah at-talaffuz bin niyah. Untuk apa? Menggerakkan hati kita supaya semakin mantap lagi niat yang telah kita baca. Sehingga dari niat ini kita berharap semua amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu nggih? Baik, anak. Selanjutnya ya. Sekarang apa pentingnya niat? Nah, apa pentingnya niat dahulu baru beramal? Nah, pentingnya apa? Nah, sangat penting sekali. Untuk apa? Ini dijelaskan dalam kitab Qawaidul Fiqhiyah ya, Faraidul Bahiyah, yang mana disebutkan di situ risalah Qawaid Fiqhiyah untuk yang pertama adalah niat itu perlu didahulukan ya sebelum kita beramal. Alasannya untuk membedakan yang pertama antara ibadah dan juga kebiasaan. Nah, niat itu penting. Maksudnya apa antara ibadah dan kebiasaan? Contoh, kita menahan lapar. Niatnya apa? Kalau niat puasa, maka kita akan dapat pahala puasa. Tapi kalau menahan lapar, niatnya untuk diet, maka tidak akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya niat di situ ya. Lalu yang kedua, pentingnya niat sebelum beramal itu untuk membedakan antara ibadah satu dengan yang lain. Contoh, tentang kita mengeluarkan zakat. Kita mengeluarkan zakat itu untuk apa? Mengeluarkan uang kita, harta kita untuk apa? Untuk zakat kah? Untuk sedekah biasa kah? Atau hanya sekedar belas kasihan kepada orang lain? Maka di situ pentingnya niat. Lalu yang ketiga, niat itu untuk membedakan antara perbuatan yang wajib dan juga sunnah. Antara kita niat sholat wajib, ataukah kita niat sholat sunnah. Maka nanti pahalanya di sisi Allah jelas akan berbeda antara amalan yang wajib dan juga yang sunnah. Nah, ini ya, anak-anak, pentingnya niat dahulu baru beramal. Maka innamal a'malu binniyat, al-umuru bimaqasidiha. Gitu nggih. Berikutnya anak-anak, kapan waktunya niat itu? Kapan kita mengucapkan niat itu? Nah, jawabannya adalah di awal permulaan ketika kita melakukan ibadah. Kecuali puasa di bulan Ramadan. Kalau kita niat sholat, itu muqtarinan bi fi'lihi. Kita berbarengan dengan niat. Awal permulaan mau kita melakukan sholat, yaitu takbiratul ihram. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar, sambil niat dalam hati saya niat salat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat makmuman karena Allah Ta'ala. Ini adalah niat sholat berbarengan dengan apa yang akan kita kerjakan. Sedangkan puasa tidak demikian niatnya, tapi pada malam hari, dan ini wajib dilakukan. Ketika kita lupa tidak mengucapkan niat ya, maka di malam hari, maka puasa Ramadan kita tidak akan diterima oleh Allah, tidak dianggap puasa. Nah, maka niat puasa Ramadan itu pengecualian. Ya, ini terkait dengan niat. Adapun ibadah yang lain itu niatnya di awal permulaan ketika mau melakukan ibadah. Wudu, kita mau wudu, niatnya ya ketika permulaan kita membasuh wajah gitu ya.
Baik, selanjutnya ini saya percepat sedikit anak-anak. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan silakan kita diskusi ya di forum, di grup yang kita sudah sediakan gitu. Selanjutnya, adakah ibadah yang tidak membutuhkan niat? Jawabannya apa? Adakah ibadah yang tidak membutuhkan niat? Jawabannya ada. Ibadah apa itu? Yaitu ibadah yang tidak ada kemiripan dengan adat kebiasaan. Seperti contohnya apa? Beriman kepada Allah. Atau khasyatillah, takut kepada Allah. Berharap kepada Allah. Dzikir kepada Allah. Adzan, baca Quran. Ya, kecuali itu dinadarkan. Jadi, kita iman kepada Allah, nggak perlu niat. Ya. Ini sudah menjadi satu keharusan. Saya niat beriman kepada Allah. Nggak ada. Artinya iman itu kepada Allah itu, ya sudah. Kita iman saja, nggak ada niat. Kita mengucapkan syahadat. Ya. Ketika dulu, kita dibiasakan baca syahadat. Begitu. Itu artinya pembiasaan. Ya. Tidak ada niat di dalam hal iman. Atau takut kepada Allah, aku niat, aku besok bakal takut kepada Allah, nggak ada. Ya, ini artinya tidak ada kesamaan atau kemiripan dengan adat kebiasaan kita. Ya, maka ini tidak memerlukan niat di dalamnya. Lalu kemudian ada pertanyaan berikutnya, jika meninggalkan maksiat, apakah perlu niat? Ya, mau meninggalkan maksiat, apa perlu niat? Jawabnya adalah tidak. Meninggalkan kemaksiatan itu tidak perlu niat seperti meninggalkan pacaran, ya, masing pacaran, atau nonton situs maksiat. Ingat, Allah Maha melihat, hati-hati ya. Atau berzina, ya. Maka ini tidak tidak perlu niat untuk meninggalkan ini semua. Tetapi kalau meninggalkan perbuatan pacaran dan zina, terus kemudian diniatkan karena takut, karena AIDS, atau karena takut penyakit menular, maka hal itu tidak bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Dia menginginkan yang lain selain Allah. Tapi kalau dia niatnya lillahi ta'ala, meninggalkan pacaran, meninggalkan zina, dan perbuatan maksiat yang lain lillahi ta'ala, maka itu akan bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa kita menjauhi daripada yang Allah larang, dan istiqomah dalam jalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ini anak-anak ya, awas, hati-hati ini ya, peringatan ini, daru. Lalu kemudian tadi, di manakah letak niat itu? Nah ini ya. Letak niat itu hakikatnya ada di dalam hatimu. Karena hakikat niat adalah merupakan orientasi atau tujuan yang terbesit di dalam hatimu. Jadi, niat itu dalam hati. Kenapa? Karena tujuan yang hendak ingin kita capai itu awalnya bermula dari hati. Untuk itu niatmu harus seirama dengan amal, tidak cukup hanya di mulut saja. Jadi kalau ada orang niat, memang niat baik itu sudah dicatat kebaikan oleh Allah. Niat buruk masih belum dicatat keburukan oleh Allah. Ketika kita niat kebaikan, ingat kita harus punya azam, niat yang kuat bahwasanya nanti kalau saya punya kesempatan bakal saya lakukan kebaikan itu. Bukan hanya main-main, ya, aku niat haji, tapi tidak ada niat, tidak ada azam sama sekali di hatinya. Ya, pokoknya saya ucapkan aku niat, begitu. Ini tidak akan bernilai ibadah di sisi Allah. Allah yang Maha tahu ya, anak-anak. Jadi sehingga kita harus azam benar-benar ketika kita berniat yang baik, maka nanti kalau ada kesempatan lakukan kebaikan itu, sehingga amalan atau pahala dari apa yang kita niatkan menjadi sempurna. Gitu ya anak-anak. Nah, baik. Sebelum ke sini, ya, ini nanti adalah aktivitas peserta didik. Baik, anak-anak. Ya. Jadi ada satu kisah, itu kisah ini saya ambil dari kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, itu yang mana diceritakan suatu ketika dalam kitab ini diceritakan. Ya, hukiya anna akhwaini kana ahaduhum mu'abidan wal akhar 'asiyan. Ada seorang saudara yang mana satu ahli ibadah, ya, si adik ini ahli ibadah dan si kakak ahli maksiat. Ini kita bercerita tentang bab masalah niat, gitu ya. Maka ini pentingnya niat. Dengarkan, simak baik-baik. Ambil hikmahnya.
begitu ya. Si adik ini ahli ibadah, kakak ahli maksiat. Nah, rumahnya kebetulan tingkat 2. Si adik ada di tingkat 2, si kakak di tingkat bawah, ahli maksiat. Adik bersenang-senang dengan ibadahnya, si kakak senang-senang dengan foya-foyanya, gitu ya. Lalu kemudian faja iblisu yauman ilal abid faqala lahu, lalu kemudian datang iblis itu membisiki si adik yang ahli ibadah tadi di tingkat 2. Dia mengatakan, wa asafan 'alaika dhayya'ta amraka fi hasri nafsika. Maka kata si syaitan mengatakan, si iblis mengatakan, alangkah ruginya dirimu wahai fulan, engkau capek-capek ya, engkau ini sia-siakan umurmu ya untuk pembatasan terhadap dirimu. Engkau membatasi dirimu dari maksiat kepada Allah. Ya. Maka it'abi badanika, kau juga capek-capek di badanmu ya untuk apa? Ibadah terus sama Allah. Lalu apa kata si adik ahli ibadah ini tadi? Ketika mendapatkan bisikan syaitan seperti itu, dia mengatakan pada dirinya, la'alli anzalu ila akhi fi asfalid dar. Mungkin saya ini bisa turun, nyamperin adik saya di bawah yang ahli maksiat itu. Ya, wa ufaquhu ala ma huwa fihi minal ladzati tsumma atub. Dan aku ingin membaringi adikku dalam maksiat itu sesekali lah, aku pengen nyoba lah. Lalu kemudian nanti aku akan tobat kepada Allah. Bukankah Allah Maha penerima tobat? Ini kata si adik. Dia terbujuk rayu si bisikan daripada iblis atau syaitan. Ya. Wa amal asi, dan adapun si kakak yang ahli maksiat berada di rumah bawah, gitu ya. Fa innahu istaikid min sakrihi fa wajada nafsahu fi halatin radiatin. Nah, maka si kakak tadi yang ahli maksiat itu dia bangun dari tidurnya. Dia habis mabuk, begitu ya. Dia habis mabuk, lalu kemudian qatbala ala thiyabihi wa huwa matruhun ala turab. Dia itu sampai kencing di bajunya sendiri dan dia itu tersungkur di tanah. Ketika dia sadar, ketika dia bangun, ya, dia mengatakan, qad afanaitu amri fil ma'asi wa akhi yataladzadza bi ta'ati rabbahu. Sungguh aku ini orang yang rugi. Aku ini menghabiskan waktuku untuk bermaksiat kepada Allah, sedangkan adikku di atas, di rumah atas, dia berlezat-lezat di jalan ketaatan kepada Allah. Maka kemudian singkat cerita, ma'asyiral hadirin, anak-anakku semuanya, yang si adik tadi karena bisikan iblis sudah punya niat untuk turun ke bawah rumah untuk apa? Nemenin kakaknya maksiat, maksud hati begitu. Sedangkan si kakak sebaliknya, yang ahli maksiat, dia pengen niat untuk beribadah kepada Allah, ingin tobat, belajar ngaji sama adiknya. Dia ingin naik ke atas. Maka berbarenganlah saat itu mati lampu di rumahnya. Sehingga terburu-buru dua-duanya. Baik si adik maupun si kakak terburu-buru. Si adik terburu-buru ingin maksiat, si kakak terburu-buru ingin dia bertobat kepada Allah. Maka ketika naik tangga, ya, si kakak ini, si adik mau naik turun tangga, maka karena saking keburu-burunya mereka ini tabrakan, lalu kemudian jatuh dua-duanya dari tangga, lalu kemudian dua-duanya meninggal dunia. Nah, ini yang ajib. Maka kemudian bagaimana? Maka ini disebutkan dalam kitab ini, wa nazala akhuhu ala niyatil ma'siyah fasaqata ala akhihi fawqan mattaji'in. Kemudian ketika turun si adik itu, kemudian dengan niat maksiatnya, dia terjatuh. Fayahsyarul 'abidu ala niyatil ma'siyah. Maka si adik tadi meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dia akan yuhsyarul 'abid, dia akan dikumpulkan dengan hamba-hamba yang punya niat maksiat. Sedangkan si kakak wayuhsyarul 'asi ala niyatit ta'a. Sedangkan si kakak tadi yang ahli maksiat, tapi sebelum meninggal dia sudah niat untuk bertobat, maka dia dicatat sebagai orang-orang minat tawabin, orang-orang yang bertobat di jalan Allah, dan dia dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Inilah kisah ya tentang pentingnya niat anak-anak, ya. Kembali kepada kaidah tadi, al-umuru bimaqasidiha. Bahwasanya segala perkara itu bergantung kepada niat-niat kita. Mudah-mudahan niat-niat kita dijadikan niat-niat yang baik, dan mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengamalkan, menjalankan niat-niat yang baik itu, sehingga kita mendapatkan keutamaan, fadilah daripada apa yang kita niatkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini manfaat anak-anak. Berikutnya terakhir, nah, ini ya, nanti kalian silahkan setelah kalian mendalami materi, maka selanjutnya cobalah untuk menganalisis masalah yang berkaitan dengan bab niat. Nah,
Nah, ini pertanyaan anak-anak. Bagaimana hukum menyebar berita hoax di media sosial yang niatnya hanya iseng? Jelaskan alasanmu. Kedua, bagaimana hukumnya salah menyebut nama ketika akad nikah? Harusnya saya terima nikahnya Arafah binti Bapak Sibian misalkan. Dan salah nyebut. Ingat mantannya mungkin gitu ya. Saya terima nikahnya Sri Serintil binti Begundil misalkan begitu. Nah, ini salah. Maka bagaimana nikahnya sah atau tidak? Jelaskan alasan kalian. Yang ketiga, bagaimana hukumnya niat seseorang yang keliru niat sholat yang harusnya isya ternyata maghrib? Nah, jelaskan alasan kalian. Nanti hasilnya dituliskan di buku kalian masing-masing. Ya, kerjakan pada buku catatan masing-masing. Lalu kemudian upload di foto. Lalu kemudian diupload hasil kerja kalian pada e-learning, pada pilihan penugasan atau penilaian. Deadline terakhir anak-anak pengumpulan sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020, yaitu Senin depan. Jika ada kendala silakan hubungi saya. Ya, begini ya. Terima kasih. Ini pertemuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.